Ya, saya lagi di kota Solo, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Di tempat mural-mural yang keren-keren yang lagi viral. Gibran gitu loh. Promo dikit ya. Ya, ada tahanan KPK, yaitu Gubernur Papua dari Partai Demokrat. Sekali lagi, dari Partai Demokrat. Namanya Lukas NMB. Lama-lama bikin kesel netizen juga. Ya, Lukas NMB. Kelihatan serem, tapi manja. Tonton sampai kelar ya. Bletak. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan. Bletak. Ya, Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB. Sekali lagi, Lukas NMB dari Partai Demokrat. Mengeluh badannya sakit karena tidur di atas kasur tipis di rumah tahanan KPK. Kasur tipis itu, kata Lukas, membuat dia susah tidur, sulit tidur. Ya iyalah Pak, kan aneh kalau malah ada orang terbelit urusan dengan KPK tidurnya pules. Di tahanan Pak, di tahanan. Malah ritual tidurnya jangan-jangan mirip putri kerajaan nih. Pakai piyama, rambutnya dirol, baca dongeng sebelum tidur. Waduh, ya di tahanan minta tidurnya nyenyak dan pules. Ya mana bisa pules bos, padahal bisa saja akibat perbuatannya bisa meringkuk seumur hidup di penjara. Yang sabar Pak Lukas, kan namanya juga di tahanan Pak, namanya juga di tahanan. Mau kasurnya setebel apa juga, bikin tidur nggak akan tenang. Apalagi minta pakai berobat ke Singapura segala. Ya, Lukas NMB dari Partai Demokrat ini kok nggak ada sungkan-sungkannya ya. Ya apalah namanya, tersangka, gratifikasi. Ancamannya itu bisa puluhan tahun di penjara Pak. Bahkan bisa seumur hidup. Bukannya konsentrasi dan fokus di pokok masalah, tapi ada aja permintaannya yang aneh-aneh. Nggak ada malu-malunya. Ini kan tersangka ya, permintaannya yang aneh-aneh. Emang ente raja, ya mungkin di daerahnya, tapi di KPK lain lagi. Sekarang bayangkan, kemarin sempat beredar kabar kalau Lukas itu sakit dan minta berobat ke Singapura. Kan ini harusnya yang diutamakan itu bukan soal rumah sakitnya di negara mana, bukan. Tapi penyakitnya dulu, sakit apa, ya kan? Jangan-jangan cuma masuk angin. Atau jangan-jangan ini modus supaya dia bisa halan-halan. Bapak di negeri sendiri aja kemarin susahnya minta ampun untuk dievakuasi. Apalagi kalau Bapak sampai ke negeri orang. Lagian ngapain ke Singapura? Klinik di tahanan itu lengkap Pak. Dari cek tekanan darah sampai obat salep kudis ada. Kenapa harus ke Singapura? Kalau mau jalan-jalan ya nantilah setelah semuanya kelar Pak. Ya mungkin 20 tahun lagi. Apa Lukas NMB ini kesel lihat ketum Partai Demokrat? Mungkin Lukas NMB ini kesel lihat AHY mungkin ya. Yang asik makan-makan besar, karaokean, joget-joget di TikTok, jalan-jalan sana sini sambil teriak Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Atau Pak Lukas juga sebel karena melihat Demokrat ini lagi kesel banget. Karena dia melihat Nasdem seolah main mata dengan koalisi lain. Kalau itu sih banyak temennya Pak, santai saja. Ya, saya masih di Solo. Lukas ini menyampaikan keluhan soal kasurnya yang tipis katanya. Dan keluhan itu disampaikan ke tim kuasa hukumnya. Lalu pengacara Lukas NMB yaitu Stefanus Roy Rening itu mengaku keberatan dengan perlakuan yang diberikan oleh KPK terhadap kliennya. Sementara di penjara Lukas juga tidur katanya di atas batu dengan beralaskan kasur yang tipis dan itu disampaikan ke tim kuasa hukumnya. Hingga itu membuat dia tidak tidur dengan pulas dan belakangnya tuh sakit. Ya iyalah, iseng banget sih tidur di atas batu. Lu kira ini camping Bang? Ya, Lukas NMB kuasa hukumnya terutama itu minta kepada KPK
Itu supaya kliennya itu diberilah pelayanan yang baik katanya. Apalagi kondisi Lukas katanya kurang sehat. Sedang sakit. Nah, soal tempat tidur itu ya relatif lah ya menurut saya ya. Buat sebagian orang, asal ada kasur itu sudah cukup. Tapi mungkin Lukas ini kan memang sudah terbiasa tidur di atas kasur air jangan-jangan. Jadi ketika dia dapat kasur tipis di tahanan KPK, itu bikin dia marah dan gerah. Nah, sementara Roy Renning, kuasa hukumnya itu mengatakan kalau kliennya itu harus dibawa ke Singapura untuk mendapatkan perawatan karena keluarga mereka itu menolak. Bayangkan, keluarganya Lukas NMB itu menolak kalau Lukas NMB itu harus dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Ini kan, aduh gila, ini kurang jauh mungkin ya maksudnya ya. Namanya sakit kan diobatin biar sembuh, ya kan. Soal tempat diobatinya itu ya nggak usah nyusahin lah, nggak usah ribetin. Kecuali dalam kondisi normal. Jangan dikira kalau mempersulit proses hukum itu kemudian hakim jadi seneng. Nah, pengacaranya itu sampai bilang begini, saya mau sampaikan pesan ini, minta segala hormat kepada pimpinan KPK, bisa memprioritaskan kesehatan klien kami, Pak Gubernur. Apalagi Pak Gubernur ini nyata-nyata sudah menolak untuk dirawat di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Begitu kata pengacaranya. Ya, kesehatan tersangka itu memang harus dipantau, itu betul. Dan itu menjadi hak tersangka kalau dia harus sehat, ya kan? Tapi ya sesuai SOP KPK sajalah. Kalau sampai kemudian malah terkesan mengistimewakan, apalagi sampai misalnya mempersulit jalannya proses hukum, ya yang rugi kan malah tersangka sendiri, bos. Meski menurut pengacara Lukas ya, kliennya itu memiliki hak untuk memiliki fasilitas kesehatan untuk berobat. Dan ia juga berpendapat bahwa tim medis yang ditunjuk oleh KPK itu harusnya mendapat persetujuan dulu dari keluarga Lukas NMB kalau memang mau memberikan perawatan. Jadi gitu. Aturannya mungkin maksudnya kalau misalnya Lukas NMB itu menolak, ya jangan dipaksakan ke rumah sakit RSPAD Gatot Subroto itu. Mungkin maksudnya itu. Padahal rumah sakit RSPAD Gatot Subroto itu adalah salah satu yang terbaik pelayanannya. Itu aja ditolak tanpa alasan. Kok saya melihat memang Lukas NMB ini nyusahin banget ya. Bahkan kata kuasa hukumnya, Lukas NMB ini, kuasa hukumnya Lukas NMB, kesehatan kliennya itu terus menurun semenjak ditahan di KPK. Ia khawatir kesehatan kliennya itu semakin memburuk kalau nggak buru-buru ditangani. Ya itu sih resiko ya kalau sampai tersangkut masalah hukum. Bukan hanya tersangka yang kesehatannya menurun, bisa jadi juga keluarganya juga. Karena kesehatan yang tadinya penuh wibawa mendadak jadi pesakitan. Yang tadinya dihormati sekarang jadi cibiran. Yang tadinya banyak kawan sekarang tinggal ada keluarga, penasihat hukum dan juga kawan di tahanan. Ya, meski KPK berpendapat bahwa tersangka kasus suap dan gratifikasi Lukas NMB itu telah diberi fasilitas yang layanan kesehatan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Udah sesuai loh, bos. Jadi ternyata Lukas NMB itu sudah diberikan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan SOP-nya KPK. Itu sudah aman lah. Dan soal kenyamanan kamar tahanan misalnya, KPK juga sudah sesuai peraturan yang menyebutkan bahwa setiap narapidana ya itu diperlakukan sama, yaitu dilengkapi kamarnya hunian itu dengan dilarang menggunakan alat pendingin, sama semuanya. Dilarang pakai kipas angin atau TV atau misalnya alat elektronik lain. Apalagi PS itu nggak boleh. Ini kan tahanan, bos. Jadi kalau kasurnya tipis, ya dilipet aja biar tebel. Jadi kalau misalnya KPK dianggap nggak manusiawi, harusnya Lukas NMB yang kudu ngaca. Pihak KPK justru menyinggung tindak pidana korupsi Lukas NMB yang dianggapnya tidak manusiawi, melanggar hak-hak rakyat dan menghambat pembangunan nasional. Jadi kalau masih dapat nasi cadong dan tidur di atas kasur tipis, itu masih manusiawi, Pak Lukas. Kalau mau lebih ya coba kontak ketua umum Anda lah, masa nggak pernah jenguk. Biar tahu bahwa
yang membuat Indonesia tidak baik-baik saja itu adalah orang yang seperti Pak Lukas NMB ini. Kalau misalnya terbukti bersalah, maka untuk kesekian kalinya Partai Demokrat telah menelurkan kader yang berakhir di KPK. Saya Mas Jopray, salam Bletak. Solo bro. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan. Bletak.